Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari teman saya. Nama saya Densa Putri, NIM 1192608. Nama saya Gracia Amelia, NIM 1192629. Nama saya Estera Kristina Pane, NIM 119260096. Nama saya Mila Gusumpuliana, NIM 119260015. Dan nama saya Rezina Bila, NIM 1192660. Selamat menyaksikan. Sakit banget, aduh. Grace, ada susu. Ngerjain apa sih kok kayaknya banyak banget, sibuk banget. Iya nih, deadline gue tuh udah 3, bayangin deadline-nya semuanya besok. Dan gue belum sama sekali, gue dari semalam belum ngerjain tapi gak kelar. Aduh, sakit banget loh, gue banyak duduk, ini pegel semua. Grace, makanya lain kali jangan deadline, kan ujungnya satu gigi semua. Sudah ribut. Iya, ribut banget nih. Gue tuh ada deadline laporan 3 dan semua itu dikumpul besok. Dan gue tuh belum sama sekali, aduh gue udah pusing ya kan. Ini tangan sakit semua, gue kayak bermasalah deh, sakit semua. Kenapa ya? Oh, gue pernah tahu dulu kayak gitu. Terus kan gue ke dokter, terus disaranin obat NSAID gitu. Kalau nggak salah namanya meloxicam. Itu kira-kira kok di apotek bisa nggak ya? Nanti ternyata obat keras kan kita nggak tahu kan. Ada yang tahu nggak sih itu obat apa? Kalau enggak kita lihat di YouTube aja bagaimana mekanismenya. Iya juga, boleh. Ayo kita cari ya. Mekanisme kerja obat meloxicam. Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, aku Esther akan menjelaskan mengenai perjalanan obat meloxicam. Nah, pada kepo kan ya, pada nggak tahu kan ya. Nah, berikut videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Happy watching! Apa itu obat meloxicam? Meloxicam adalah obat anti-inflamasi dan anti-rematik non-steroid dari golongan asam enolat. Meloxicam bekerja dengan cara menghambat biosintesis prostaglandin yang merupakan mediator peradangan melalui penghambatan siklo-oksigenase 2, sehingga terjadinya proses peradangan dapat dihambat. Meloxicam merupakan obat yang bersifat permeabilitas tinggi dengan kelarutan rendah karena termasuk obat lipofilik. Meloxicam adalah obat yang digunakan untuk meredakan gejala penyakit radang sendi atau artritis seperti pembengkakan dan nyeri sendi. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Meloxicam bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu hormon yang menimbulkan peradangan dan rasa sakit. Dengan menghambat produksi prostaglandin, rasa sakit dan peradangan akan berkurang. Jadi obat meloxicam dalam pekerjaannya salah satunya untuk meredakan radang nyeri melalui 3 tahapan, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Fase farmasetika. Jadi apa sih fase farmasetika itu? Fase farmasetika merupakan fase awal dalam mekanisme kerja obat, di mana pada fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cara pembuatan obat, bentuk sediaan, eksipien ataupun zat tambahan yang digunakan pada obat tersebut. Obat meloxicam ini bentuk sediaannya berupa tablet yang mana digunakan secara oral. Sebelum obat mencapai usus halus, obat akan melewati lambung, di mana di lambung ini obat akan didesintegrasikan atau dilakukan proses penghancuran obat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar obat larut dalam cairan. Untuk selanjutnya, obat dapat melalui proses adsorpsi. Obat meloxicam ini tidak dipengaruhi oleh makanan. Setelah mengalami proses farmasetik,
maka obat akan melalui proses farmakokinetik yang biasa kita kenal dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah melalui proses disintegrasi, kemudian obat akan melalui proses absorpsi. Obat meloxicam merupakan obat golongan asam lemas sehingga pada kondisi idealnya, obat jenis ini lebih mudah terabsorpsi di dalam lambung. Hal ini disebabkan obat dalam bentuk fase tak terionkan itu akan lebih mudah untuk menembus membran. Namun pada kenyataannya, obat meloxicam lebih banyak terabsorpsi di dalam usus halus. Hal ini disebabkan luas permukaan usus halus yang lebih besar dibandingkan dengan lambung, sehingga interaksi obat di dalamnya pun cukup lama. Obat meloxicam merupakan obat golongan BCS2, di mana obat golongan BCS2 ini merupakan obat golongan lipofilik, sehingga lebih mudah untuk menembus membran yang bersifat lipid atau lemak. Contohnya yaitu membran usus halus. Setelah menembus membran usus halus, obat akan ditangkap oleh villi dan kemudian akan diserap ke pembuluh darah melalui vena porta. Setelah obat melakukan proses absorpsi di usus halus oleh villi, maka obat akan menuju ke saluran iskemik melalui vena porta. Distribusi adalah proses di mana obat menjadi berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Distribusi obat dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas atau kekuatan penggabungan terhadap jaringan, dan efek pengikatan dengan protein. Obat golongan lipofilik seperti meloxicam ini akan mudah didistribusikan, lalu mudah untuk penetrasi ke otak, serta obat akan mengalami penyerapan yang lebih lama di dalam tubuh dan dapat menembus sawar otak. Meloxicam akan terikat oleh albumin atau protein plasma sebanyak 99,4% dengan volume distribusinya sebanyak 10 liter. Setelah obat terdistribusi di dalam cairan tubuh, maka obat akan melakukan metabolisme di hati. CYP3A4 merupakan enzim sitokrom P450 yang paling banyak di hepar dan usus yang berguna untuk melakukan metabolisme sebagian besar atau 50% dari obat. Oleh karena itu, enzim CYP3A4 berperan penting dalam proses metabolisme dan lintas pertama berbagai obat. Selain itu, ada pula enzim CYP2C9. Enzim tersebut turut serta membantu metabolisme obat meloxicam. CYP2C9 atau yang dikenal dengan sitokrom P450 isoform 2C9 merupakan enzim utama untuk metabolisme phenytoin. Phenytoin akan mengalami metabolisme fase pertama dalam tubuh oleh enzim hepatik menjadi senyawa yang lebih polar. Dalam metabolisme, obat diinaktifkan oleh enzim P450 atau CYP dan kemudian diubah menjadi metabolit inaktif atau zat yang larut dalam air untuk diekskresikan. Metabolit inaktif dari meloxicam berupa 5-karboksimeloxicam atau 5-hidroksimetilmeloxicam. Selanjutnya yaitu ekskresi. Setelah obat dimetabolisme di hepar, maka selanjutnya yaitu obat akan diekskresikan. Apa sih ekskresi itu? Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat aktif atau zat hasil metabolit dengan tujuan untuk menurunkan konsentrasi zat aktif dari obat tersebut. Ekskresi ini dapat berupa buang air besar, buang air kecil, air mata, air keringat, dan juga air susu ibu. Obat meloxicam diekspresikan dalam bentuk metabolik ke dalam air seni dan tinja dalam jumlah yang sama. Hanya sisa-sisa senyawa induknya yang tidak berubah diekspresikan dalam bentuk urin sebanyak 0,2% dan tinja sebanyak 1,6%. Rata-rata waktu paruh eliminasi atau tes tengah dari obat ini yaitu sekitar 15-20 jam dengan laju ekskresi renal sebanyak berkisar 7-9 ml per menit. Selanjutnya obat akan melalui proses farmakodinamik. Apa dan bagaimana ya caranya kira-kira? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Fase farmakodinamik. Farmakodinamik mempelajari mekanisme kerja obat dengan tujuan mengamati efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, serta mengetahui respon yang terjadi. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer atau sekunder atau kedua-duanya.
Efek primer adalah efek yang diinginkan, sedangkan efek sekunder mungkin diinginkan atau tidak diinginkan. Meloxicam bekerja dengan cara menghambat biosintesis prostaglandin yang merupakan mediator peradangan melalui penghambatan siklooksigenase 2, sehingga terjadinya proses peradangan dapat dihambat yang berasal dari asam arachidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan. Meloxicam bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu hormon yang menimbulkan peradangan dan rasa sakit. Dengan menghambat produksi prostaglandin, rasa sakit dan peradangan akan berkurang. Efek samping obat meloxicam yang paling sering terjadi adalah induksi tukak lambung atau tukak peptik yang kadang disertai oleh anemia sekunder akibat pendarahan saluran cerna. Efek samping yang lain adalah gangguan fungsi trombosit akibat penghambatan biosintesis tromboksan A2 atau TXA2 dengan akibat perpanjangan waktu pendarahan. Selain itu, terjadi pula penghambatan biosintesis PG di ginjal, terutama PGE2, yang berperan dalam gangguan homeostasis pada ginjal. Soalnya itu kan obat keras ya? Iya. Jadi nggak sembarangan. Itulah nanti abis ini kalau ini selesai gue pasti ke dokter untuk minta obatnya dulu. Makasih ya teman-teman. Ya, Ya, sekali-sekali jangan deadline ya. Iya, jangan deadline. Demikian video penjelasan kami mengenai perjalanan obat meloxicam. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.